المساجد بيوت الله يدخلها المؤمن فيبرح ويمرح كالطائر دخل إلى بستان يانع، ويدخلها المنافق ويكون كالطائر في قفص خرج رأسه ورجله وبقت رجل واحدة يحاول إخراجها ليهرب. وداعي الله يدعو كل مسلم إلى المسجد كل يوم 5 مرات، ولا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد. وبشر النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم المسائل في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة، وأمر الأمة أن يشهدوا لمن اعتادها بالإيمان، وأخبر أن من قلبه معلق بها من السبعة الذين يذلهم الله تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. وطلب من المسلمين كثرة الاعتكاف سيما في رمضان، سيما في العشر الآخرة، سيما في العصر الأخيرة. ورمضان شهر المساجد على كل مسلم أن يوفر من أوقاته في المسجد خير ما اعتاده قبل رمضان امتثالا لنبيه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kita diizinkan berada malam keempat Ramadan. Semoga 3 hari yang kita jalankan menjadi bagian cahaya yang bersinar di hati kita dengan berbagai macam ibadah di bulan Ramadan, baik sholat, puasa, baca Quran, zikir, doa, sedekah, gerakan kita, perjalanan kita yang tujuan pokoknya adalah menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maka alangkah beruntungnya seseorang yang berjalan menuju kepada Allah dan hatinya tujuan pokoknya Allah, dan Allah pun tahu apa yang ada di dalam hati orang tersebut. Cukup ibarat seorang yang dari ahli maksiat, dosanya numpuk, nggak terhitung, bertobat, minta ampun sama Allah, dia niat mau berubah, baru keluar sebentar, nggak lama, nggak jauh, dijemput malaikat maut, meninggal, mati. Dan Nabi mengatakan malaikat maut, malaikat rahmat, sama malaikat adab rebutan. Ini orang dosanya banyak, nggak ketulungan dosanya, saya mau bawa dia untuk diadab. Malaikat rahmat bilang, enggak, dia sudah bertobat, meminta ampun sama Allah, tugasnya memberikan rahmat. Dan di sini Allah turunkan lagi satu malaikat, udah hitung aja jaraknya, dia dekat sama tempat tobatnya atau dia dekat kepada tempat dia mau berubah. Artinya tempat tobatnya atau tempat maksiatnya dia tinggalnya dulu di maksiat, atau dia lebih dekat ke tempat ini untuk berubah menjadi orang baik. Yang dalam riwayat disampaikan dalam sebagian tafsir ulama bahwa orang ini aslinya dekat sama, baru jalannya dekat, masih jauh, masalah dari sini mau ke Banyumanik, baru sampai depan rel itu meninggal, kan dekatnya di sini. Tapi Allah perintahkan, wahai bumi, kau dekatkan hambaku yang meninggal ini ke Banyumanik. Allah tahu yang di hati hamba tersebut. Allah tahu hati hamba tersebut menuju kepada Allah. Dan Allah punya hak, punya kuasa untuk mengangkat hamba tersebut menuju kepada Allah. Nah, kita Ramadan, di luar Ramadan, di bulan Ramadan, jadikan tujuan kita Allah. Kita hadiri sifat ini, saya mau cari rahmat Allah, saya mau cari ampunan Allah, saya mau cari ridha Allah, bukan Allah. Kalau kita merasa banyak dosa, ini salah satu kesempatan saya dapat ampunan Allah. Kalau dia punya amal, ingin beramal baik, ini kesempatan amal baik lipat gandanya, pahala gak ketulungan.
Allah. Dan Allah tahu yang di hati kita. Hati kita tertuju sama siapa? Kalau sudah tertuju kepada Allah, maka Allah akan bukakan kebaikan semuanya, dan Allah bukakan kita untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau yang tadi orang yang dari dosa diterima seperti itu sama Allah. Nah kita kan alhamdulillah hari-hari kita diisi dengan amal. Bukan kita ingin sombong. Nah, kenapa? Kita bisa beramal yang bukakan jalan siapa? Awal diri ini bisa sholat sehingga tidak boleh diri sholat itu masih mari ibadah. Awal diri dan menikah saja tahun itu saya bukakan jalan siapa? Allah. Makanya jangan sampai hati kita tidak ada Allah. La haula. Kalau sudah tertuju sama Allah, Allah yang terima. Allah yang terima. Malaikat tugasnya apa? Nyambut hamba-hamba yang menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ini malam untuk tambah lagi ketaatan kita, tambah lagi kebaikan kita, tambah lagi kemuliaan kita. Amin Allahumma. Nah tadi disampaikan oleh beliau, tadi kita baca Yasin, dan Yasin itu katanya dalam hadis apa? Hatinya Al-Quran. Nah, mungkin hati golongan dengan ini samsoyo. Masing-masing paham kan? Samsoyo resmi, samsoyo genah, samsoyo api. Nek wis api ku iso dihiasi dengan cahaya-cahaya yang bersinar, cahaya-cahaya yang indah, cahaya yang memancar. Jadi awake dhewe di mana tempat menjadi pemancar cahaya-cahayanya Allah. Amin Allahumma. Yang kita doakan orang tua, kita ingin tercatat nopo meneh di bulan-bulan koyo ini tercatat tiang-tiang sing tasih belum dan masih bisa dan diizinkan untuk bisa birrul bakti marang tiang semaya, bakti sama orang tua. Karena apa? Dan kita tahu Rasulullah menyampaikan salah satu orang yang gak bakal dapat rahmatnya Allah apa? Yang uqul walidain, durhaka sama. Nah, dan kita gak kepingin itu lah. Salah satunya apa? Baca doa. Ini masih gampang apa? Rabbi ghfirli warhamhuma. Kamu jangan syukur-syukur nambah istighfar, syukur-syukur sedekah sunnah dinamakan orang tua. Ya Allah, masalah maaf dulu, masalah dia hidupnya miskin, keluarga miskin, sekarang alhamdulillah ada rezeki, terus akhirnya sedekah dari wong tuane kebangetan. Wong tuane sudah korban buat anaknya, kok anaknya tidak mau sedekah, ya kebangetan. Kesempatan ini walaupun 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, bismillah ya Allah, di bulan Ramadan saya sedekah atas nama orang tua saya. Saya sedekah atas nama orang tua saya. Saya sedekah atas nama orang tua saya. Dan pernah saya sampaikan cerita agar saya, istilahnya saya ini dari pulau ini kebawa angin lah. Agar saya niat dengan bahasan Yesus kok 9 saya dengar masukkan uang ke kotak masjid, kok di dalam saya dengar ini niat pahalanya untuk abahnya, ibah saya, saya nanya, coba selesai sholat Jumat saya coba bukannya kita yang lebih butuh pahala. Kan amal bukan maksudnya kita menggampangkan orang tua, karena maaf kita tahunya orang-orang sudah tahu semua, Abdul orangnya masya Allah, ibadahnya masya Allah, orang soleh, dianggap wali, ibadahnya hebat. Lalu abahnya, kok anaknya masih sedekah sama abahnya, lalu kita yang butuh pahala. Katanya abah saya, kalau abah dicatat sama Allah jadi anak yang bakti sama orang tua sudah cukup. Dan itu saja cukup. Seandainya abah ini sholatnya top, ngajinya top, ibadahnya top, tapi tidak dicatat sebagai anak yang bakti, kayaknya semua ibadah itu tidak ada manfaatnya. Karena tidak dicantum kunci pintu rahmatnya Allah Subhanahu. Ridallah biridal walidain, suhdullah bisuhdil
bangunnya dasarnya takwa. Ininya Allah tempat sana aku punya tempat untuk bertakwa, kita nggak punya, harus kita bangun. Kenapa? Saya ingin jadi bagian orang yang memuliakan dirinya dengan bertakwa. Sampai Nabi Muhammad masjid yang bertakwa, ahab antaku mafi, kau lebih berhak untuk berada di dalamnya wahai Nabi Muhammad SAW. Masjid ini tempat yang istimewa, tempat untuk kita berkunjung kepada Allah. Sebab masjid itu kan omahe Gusti Allah. Tapi di dalam satu riwayat kan kemuliaan masjid ini apa? Air mandi jenazahnya Nabi Muhammad, air bekas mandinya jenazah Nabi Muhammad itu kan di dalam riwayat itu naik ke langit. Nah, Imam Syarawi mengatakan turun menjadi bagian dari hujan, dan setiap tetesan daerah yang terkena air hujan itu menjadi masjid berkah daripada seperti itu. Wallahu a'lam. Tapi sangat bagus. Kenapa? Nah, sing Kanjeng Nabi urusan di masjid itu Pak ketulungan. Pindah dari Makkah ke Madinah. Yang dibangun pertama apa? Masjid. Kira-kira awalnya dia pindah omah, pindah. Ke Semarang, ning Solo. Kira-kira boleh omah apa boleh masjid? Hah? Boleh omah ya? Tak mungkin aku pindah di mana bangun masjid langsung, tak mungkin. Kelas-kelas aja tak mungkin. Nabi Muhammad yang dibikin itu langsung bangun. Belum sampai Madinah, baru sampai ke desa Kuba, bangun. Sallallahu alaihi wasallam. Karena tahu masjid ini bisa menjadi tempat yang penuh dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dimakmurkan 40 rumah sekitarnya dapat barokah, 40 rumah sekitarnya dapat penjagaan, 40 rumah sekitarnya dapat rahmat, 40 rumah sekitarnya dapat pandangan, 40 rumah sekitarnya dapat penjagaan. Makanya kalau ada masjid makmur, insya Allah dari situ makmurnya makmur. Kalau masjid keteter, daerah itu bakal keteter. Nah, makmurnya sing pokok itu nopo, ya sing tadi 5 waktu. Seandainya masjid ini majelisnya Masya Allah, masjid sana itu kalau majelis Masya Allah, yang datang Masya Allah, makanannya kurang-kurang Masya Allah, 5 waktunya keteter, nggak masuk. Nah, tujuan pokoknya masjid itu 5 waktu. Syukur-syukur ditambah dengan yang lain, bagus, alhamdulillah. Selama tidak merusak kemuliaannya masjid. Karena sampai malam di masjid ini ngomong bab dunia, secara hubungannya meridaki Gusti Allah, itu malaikat dungake bakal hancur, bakal rusak, bakal gagal. Malaikat tak mungkin dungake kecuali memberikan perintah atau Gusti Allah. Nah, masjid ini adalah tempat yang merupakan rumah yang paling indah bagi orang-orang yang beriman. Makanya Kanjeng Nabi buat ibarat orang mukmin. Ini orang mau kira-kira di sini yang hadir mukmin semua ada? Nah, punya apa yang dia mau? Mukmin ya? Ada yang tak mukmin? Ngacung. Mukmin, Nabi Muhammad katakan orang mukmin kalau di masjid itu senang, bahagia, bagaikan burung yang ada di taman bunga yang tidak ditutup, bebas terbang, yang mencok sana senang, mencok sana senang. Terus ketemu dia berkicau, pindah di mana berkicau nih, asik. Gak ingin cepat keluar. Nah, bagi di masjid, ini solusi apa saja itu? Waduh, berarti mukmin bukan rendah gitu. Sedangkan munafik, kata Rasulullah ini orang munafik, ini orang Nabi Muhammad. Orang munafik di masjid itu gak betah, gak kuat. Padahal Muhammad masjid zaman sekarang sama masjid zamannya Kanjeng Nabi itu kira-kira enakan. Wasi, karpet, bersih. Kok betah-betah sih masalah jadi jangan-jangan itu setan sing kumpul nyawa diri. Awal diri nuruti setan, jadi di rumah Allah gak betah. Lalu kamar mandi betah gak? Nanti akhirnya sama diri. Ayo kita berubah. Walaupun maaf, kita bukan mengatakan betah terus kalah di masjid, enggak. Jadi kan kalau kita masuk masjid itu sudah senang dulu, senang ada perasaan senang, dapat ampunan
Walaupun bisanya maaf, kita mampunya 5 menit, 10 menit. Jangan ngomong yang wong sing masuk ke masjid itu rasanya koyo wis gak nasi tapi kalau nasi ini gak mungkin kelas-kelas kalau dia gak kudu. Apa masjid sing panas sumu konsumsi gak bakal kuat. Nah, nyamuk sisa gak ada lagi. Lah egois. Malah kadang di masjid sing duwe kotak Amerika gendah iki banget. Tapi masuk itu sebenarnya dulu kita bersenang. Karena orang senang sama dari tidak sama ini kata Allah. Senang kan ini kita. Ini di rumah Allah, dapat rahmat Allah, dapat ampunan Allah. Ada kabar 7 kelompok golongan yang dapat perlindungan naungan di mana hari itu tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah. Berarti kan naungan dia tidak tangguh. Maaf, yang ini tidak tangguh. Nanti keterangan itu lain lagi. Masalah maaf dengan cegah di ngomong alim. Maaf itu tidak tangguh sih. Ini tidak tangguh. Nanti ada tangguhnya. Bakal waktunya terpakai. Cuma saat itu tidak tangguh. Kenapa? Allah yang nanti cuma naungannya Allah. Naungan yang lainnya tidak bisa. Jangan pakai naungan apa? Golongan, kelompok, organisasi. Tidak dulu, tidak bisa. Naungannya Allah. Salah satunya apa? Orang yang hatinya tergantung dengan masjid. Senang di masjid. Jadi keluar dari masjid masih rindu dengan masjid. Dia mulai di masjid tidak lama, sebentar. Tapi kalau sudah keluar dari masjid ada keinginan lagi di masjid. Sallallahu alaihi wasallam. Buat seperti itu. Ingin. Bahkan sampai Rasulullah mengatakan, nek kowe jenengan ningali tiyang sing bolak-balik di masjid, saksikan itu orang beriman. Husnudon. Kanjeng Nabi sampai perintahkan saksi no itu mau beriman. Sebab apa? Itu panggilannya tiang-tiang mau panggilan yang paling diremeni kali Gusti Allah. Ahadul bilad ilallahi masa panggilan yang paling diremeni kali Gusti Allah itu masjid. Tujuannya apa? Sebab panggilannya mau awal dhewe iki sowan marang Gusti. Nek mama jenengan badhe sowan ning wong alim. Ahlan usaha. Jenengan badhe sowan ning wali, jenengan badhe sowan ning sapa meneh. Wis wong sing super top. Kira-kira kita senang apa sih? Kita ada masalah, datang ke rumahnya fulan. Kenapa? Ingin dapat doa dari dia. Yang orang kita datangi ini masalah orang soleh, orang alim. Dia doanya minta sama siapa? Siapa? Allah. Dan jenengan ke masjid ini juga mau minta sama siapa? Allah. Ibadah sama Allah. Bukan terus kita ngentengin yang lain. Nah, tetap mereka punya nilai tinggi di mata Allah, nilai istimewa di mata Allah. Ini apa di masjidnya untuk santai? Ya berarti tidak beres. Wong jenengan omahe wong alim seneng, omahe wong soleh seneng, omahe wali seneng, dan omahe Gusti Allah gak seneng. Ya ora beres dulu. Paham ya? Makanya jadikan rumah Allah itu rumah yang indah bagi kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nah, setelah kita malam ini kita berpikir, kita cari ilmu, tujuannya apa? Mau cari tambahan ridho Allah Subhanahu. Alhamdulillah saya puasa, alhamdulillah saya sholat, alhamdulillah tadi terawih, alhamdulillah tadi witir. Kelihatannya kesempatan nih malam ini ada taklim, saya ingin berangkat. Ini apa? Tambah lagi kemuliaan yang Allah berikan sama saya. Amin Allahumma. Makanya jadikan semua ini tempat seperti dan Nabi Muhammad alaihissalam dari masjid. Maka di Nabi Muhammad bagian dari masjid sebagian rumah. Kalau boleh masjid pasti senang. Duduknya lebih banyak di masjid. Sallallahu alaihi wasallam. Makanya salah satunya ingin niru kanjengnya orang kita isone sithik alhamdulillah. Itu yang diri kanjeng Nabi kalimat sithik. Ana sing sithik, ana sing sithik. Kanjeng Nabi sithik turune awake dhewe sithik. Tapi itu sithik kok ana sithik siji ana sithik. Kanjeng Nabi itu sithik-sithik sedekah, awake dhewe sithik. Awake dhewe ini kanjeng Nabi itu sithik-sithik zikir, awake dhewe sithik. Kanjeng Nabi itu sithik-sithik senyum, terus pokoknya bedanya wis kita sithik ana sithik.
sithik ono sithik. Sedikit-sedikit ada sedikit. Makanya tapi kita berusaha mugi-mugi sansaya ditambah kali Gusti. Kalau dulu para sahabat, apalagi dulu sahabat itu banyak yang statusnya pertamanya itu musuhnya Nabi, benci sama Nabi, bahkan mau bunuh Nabi. Tapi subhanallah, Allah berikan iman, mereka cinta Nabi, bahkan menjadi kecintaannya Nabi. Bahkan mereka dapat kabar calon surga. Lu enak tuh tinggal dari Solo Kanjeng. Apalagi maaf, dengan ketemu alim, ketemu wali, dengan yakin itu wali, wong alim, masya Allah, ngabari, Mas, sesuk jenengan enggak pakat, jenengan sesuk untuk duit saen, jenengan seneng mau betul. Jadi saya ngabari kan Nabi sana, masya Allah. Asali malah kadang sebagian itu asali musuhnya kanjeng Nabi, jadi remen kali kanjeng Nabi, iman kali kanjeng Nabi, dibukakan pintu kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka tidak seperti kanjeng Nabi fokus langsung tidak bisa. Kanjeng Nabi istimewa, tidak ada satu makhluk yang bisa hidup seperti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi mereka berusaha dan usaha mereka diterima, ditampani kali Gusti, dan kita pun berusaha. Senajan berat tantangannya macam-macam, usaha. Urusan nilai nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kanjeng Nabi juga lihat umatnya yang berusaha di mana, ya Allah, itu umatku. Ya jangan-jangan jual begini, dan begitu setelah ketemunya ini berusaha. Masya Allah, ya Allah, di Ngapura ya Allah, ini umatku aku remen kali yang gak remen kali Allah. Amin Allahumma. Jadikan malam-malam seperti ini malam untuk kita meningkatkan usaha kita. Malam-malam Ramadan, hari-hari Ramadan, sehingga Ramadan ini setiap